something I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. Baik, tak perlu banyak basa-basi. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan kalian tekan tombol like. Jika tidak, ya masa sih kalian tidak suka dengan video ini? Bercanda ya. Jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman kalian, oke? Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang ya, Google Form ya, cara membuat Google Form dan memperkenalkan fitur-fitur yang ada di Google Form, gitu ya. Baik, kita langsung saja ke Google Form. Baik, kita langsung saja ke Google Form. Nah, Google Form ini adanya di Google Drive ya. Jadi sebelum kalian masuk ke Google Form, kalian harus ke Google Drive dulu, atau bagi yang belum membuat akun, kalian bisa lihat video di deskripsi ya. Kemudian kalian bikin akun Gmail dulu ya, kemudian masuk ke Google Drive, kemudian login kan, dan muncul tampilan seperti ini ya. Nah, untuk ini saya buat di folder baru ya, pembelajaran 1, dan belum ada file, jadi lebih mudah ya. Oke, di sini untuk membuat sebuah Google Form, kalian bisa klik ya. Baru kemudian di sini ada Google Dokumen, Google Spreadsheet ya, ada Google Slide dan Google Formulir. Nah, untuk Google Form, saya otomatis pilih yang Google Formulir. Kita klik. Nah, kita akan digiring ke tab baru. Nah, di sini tampilan default seperti ini ya. Nah, untuk ini merupakan judul dari Google Formulir kita. Contohnya kita isi dengan daftar hadir ya. Nah, untuk Google Form ini bukan berarti kita khusus. Untuk Google Form ini bukan berarti kita dikhususkan untuk membuat sebuah formulir pendaftaran ya. Tidak, kita bisa membuat soal online, soal tanya jawab online dan sebagainya ya. Jadi di sini saya akan membuat sebuah daftar hadir ya, format daftar hadir bagi siswa seperti itu ya. Daftar hadir, kemudian di sini ada deskripsi formulir, artinya itu penjelasan dari pertanyaan yang akan kita kasih ya. Maka silahkan jawab dengan baik dan benar. Dan fungsi deskripsi ini bisa sebagai penegasan ya, penegasan perintah gitu. Dan kemudian karena kita belum kasih judul, nanti misalkan faktor hadir SMK. Nah, kita klik saja ini ya. Nah, otomatis dia mengikuti judul yang ada di sini. Nah, untuk pertanyaan tanpa judul, kita bisa klik misalkan atau ketik nama ya. Nah, otomatis si Google Form ini mengubah format jawabannya menjadi teks jawaban singkat gitu. Kita nama gitu. Kemudian di sini ada format jawaban ya, mulai dari jawaban singkat sampai ke waktu ya. Ada paragraf, ada pilihan ganda, kotak simpang ya, dan sebagainya. Untuk jawaban singkat ini kita hanya bisa menggunakan beberapa kata saja. Kalau paragraf ya otomatis satu paragraf ya, banyak kalimat gitu. Kemudian pilihan ganda ya seperti biasa gitu ya, pilihan ganda itu misalkan Agus, kemudian Agung, kemudian Aji. Nah, kalau misalkan emang 3 orang pesertanya, kita bisa menggunakan pilihan ganda ya. Kalau misalkan banyak ya silakan kalau mau menggunakan pilihan ganda, kalau enggak juga ya tinggal kalian pilih jawaban singkat aja ya. Jadi untuk pilihan ganda ini nanti siswa akan digiring untuk memilih ya. Nah, untuk kita jawab kita bisa lihat hasil editan kita. Nah, seperti ini ya hasilnya. Oke, kemudian kita kembali lagi. Di sini ada foto ya, atau ada gambar ya, upload gambar. Kita bisa upload gambar. Kalau misalkan emang butuh banget pertanyaan dengan adanya gambar, kita bisa upload gambar gitu ya. Close dulu ya. Kemudian kita lanjut.
Nah, kita bisa pilih lagi menjadi jawaban singkat. Kotak centang sama dengan pilihan ganda ya. Drop down juga sama dengan pilihan ganda. Bedanya kalau drop down itu berurutan, maksudnya bukan berurutan ya. Jadi ke bawah pilihannya. Ini. Saya contohkan saja. Nah, pilih kemudian bawah itu. Jadi tidak memakan banyak ruang gitu ya. Kemudian di sini ada upload file. Nah, fungsi upload file ini kita menyuruh siswa untuk mengupload sebuah foto. Kalau misalkan daftar hadir yang sedang belajar, otomatis kita suruh upload foto yang sedang belajar atau sedang menulis ya. Seperti itu ya. Nah, di sini kita akan ditanya ya, izinkan responden untuk mengupload file ke drive ya. Apakah kita mengizinkan sebuah file masuk ke drive kita? Tentunya kalau misalkan kita lanjutkan ya berarti kita bisa lanjut mengupload foto gitu ya. Lanjutkan. Nah, setelah ini kita bisa hub juga ini, misalkan kasih nama, silahkan upload foto sedang belajar gitu ya. Nah, izinkan hanya jenis tertentu, maksudnya hanya jenis file apa yang bisa di upload ya. Ada dokumen, ada spreadsheet, presentasi, gambar, kemudian audio, video, dan PDF. Kalau misalkan bebas ya silahkan kalian nonaktifkan. Kemudian ada jumlah maksimum file ya. Kita bisa pilih jumlah maksimum file, mau itu banyak ya silahkan. Misalkan itu 5 dan maksimal itu hanya 10 seperti itu. Kemudian ukuran maksimal dari apa yang akan diupload oleh siswa bisa kita ubah ya. Di sini ada yang 1 MB. Kalau misalkan 1 MB, karena kameranya saat ini lebih tinggi ya resolusinya, maka lebih tinggi juga atau lebih besar juga ukuran dari foto tersebut ya. Jadi kita pilih 10 MB aja ya. Kalau 100 MB terlalu besar, pilih 10 MB. Kemudian setelah ini, nah di sini ada duplikat ya. Artinya kita menyalin dari pertanyaan tersebut ya. Kemudian ini ketika kita klik, nah, maka akan pertanyaan yang sama akan muncul gitu ya. Kemudian di sini ada gambar tong sampah, fungsinya otomatis untuk menghapus sebuah pertanyaan ya. Hapus. Nah, di sini ada wajib isi. Maksud dari wajib isi ini, ketika ada pertanyaan yang sangat penting dan jangan sampai terlewat, kalian bisa aktifkan wajib isi ini. Gitu. Nah, jadi fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk supaya orang yang akan kita survei tidak kelupaan untuk pertanyaan yang sangat penting seperti itu. Jadi kita aktifkan. Kemudian di sini ada more ya, atau ada peraturan atau ada tools selanjutnya. Nah, itu deskripsi ya. Jadi deskripsi untuk menegaskan sebuah pertanyaan seperti itu. Kemudian di sini ada tambahkan pertanyaan untuk menambahkan pertanyaan. Gitu. Kemudian di sini ada import pertanyaan. Jadi fungsi untuk import pertanyaan itu untuk mengimport ya, mengambil sebuah pertanyaan dari file yang telah kita buat. Gitu. Kemudian di sini ada tambahkan judul dan deskripsi ya. Artinya ya kita tambahkan judul dan deskripsinya juga ya. Ada deskripsinya juga. Kemudian di sini ada tambahkan gambar. Ya, tadi tambahkan gambar. Kita ambil contoh ya. Misalkan di sini tambahkan gambar. Kita ambil di file visi kita ya. Contohnya ini kita open. Nah, itu gitu ya. Misalkan kita kasih judul, bukan judul gambar atau pertanyaannya ya. Gambar apakah itu ya? Nah, seperti itu. Baru siswa harus menjawab seperti itu. Nah, kemudian di sini ada tambahkan video ya, otomatis kita menambahkan video ya pada pertanyaan-pertanyaan yang akan kita buat seperti itu. Kemudian di sini ada tambahkan bagian. Nah, fungsi tambahkan bagian ini membuat halaman selanjutnya. Kalau misalkan
yang di awal itu biodata, kemudian yang bagian kedua atau halaman kedua itu merupakan sebuah pertanyaan formalnya seperti itu. Kemudian di bagian ketiga ada pertanyaan non formal dan sebagainya seperti itu. Jadi ketika kalian masuk ini daftar hadir ya, kita tidak diisikan dulu wajibnya biar kita bisa lewat. Nah, untuk melihat hasil editan kita, hasil pembuatan pertanyaan kita bisa pergi ke perhati jauh ya. Seperti ini. Dan ini halaman berikutnya. Nah, seperti itu ya. Kemudian di sini kita lanjut lagi. Hapus dulu semuanya. Nah, di sini ada kolom respon, artinya untuk mengumpulkan sebuah tanggapan ya. Kalau misalkan siswa atau orang-orang yang kita survei sudah mengumpulkan data, otomatis akan terlihat di kolom ini ya, kolom respon seperti itu. Ketika misalkan emang banyak orang-orang yang kita survei dan sulit dilihat pada respon ini, kita bisa ubah menjadi spreadsheet ya. Seperti apa nanti kita contohkan ya. Nah, di sini ada add-on. Nah, untuk add-on ini merupakan penambahan aplikasi ya. Kalau misalkan rata-rata untuk add-on ini digunakan untuk batas waktu ya, atau limiter gitu. Kemudian di sini ada tema. Kita bisa memilih tema. Contohnya kayak gini, kita pilih feeder ya, atau banner di atasnya. Kita pilih ini yang sudah disediakan oleh Google Form ya. Kemudian untuk unggah bisa kalian buat sendiri gitu. Dan foto bisa kalian cari ya. Kita ambil yang sudah jadi saja. Contohnya ini kita sisipkan. Oke, setelah disisipkan kita bisa sesuaikan warnanya, sesuaikan dengan keinginan kalian. Kemudian di sini kita digiring untuk mengubah jenis huruf, mau itu seperti ini atau mau lebih formal ataupun lucu katanya. Terserah kalian ya, ambil yang dasar aja. Kemudian kita aja namanya. Oke, setelah itu kita ke setelan ya, atau pengaturan. Di sini ada penjualan alamat email. Kemudian yang rata-rata di setting itu perlu masuk, maksudnya kita batasi hanya satu email yang bisa masuk ke formulir ini. Ketika misalkan ya rata-rata ketika masuk kemudian itu yang akan kita survei malah menyurvei pertanyaan yang kita buat dulu. Jadi untuk mencegah hal itu kita batasi satu tanggapan saja. Jadi ketika si beliau sudah masuk, beliau tidak akan bisa masuk lagi kecuali dengan mengganti email gitu ya. Nah, di sini ada edit setelah mengirimkan ya. Mereka bisa mengedit lagi. Kemudian lihat diagram ringkasan dan respon teks. Itu ini dilihat oleh yang akan kita survei. Kemudian presentasi. Nah, presentasi ini ada tampilkan status progress ya, acak urutan pertanyaan. Kalau misalkan untuk acak urutan pertanyaan, itu pertanyaan yang telah kita buat kita acak. Ini mencegah untuk terjadinya saling mencontek ya. Seperti itu. Kalau misalkan kita buat soal baru kita acak urutan pertanyaan. Dan untuk kelemahannya, untuk acak urutan pertanyaan ini semua diacak. Jadi untuk biodata juga pertanyaannya diacak seperti itu. Kemudian pesan konfirmasi ya. Apa sih pesan konfirmasi ini? Nah, pesan konfirmasi ini akan muncul ketika yang kita survei telah menyelesaikan semua pertanyaan seperti itu ya. Jadi akan muncul pesannya dari kita, misalkan terima kasih. Kemudian di sini ada quiz. Nah, kalau misalkan quiz ini kita gunakan
format jawaban PG ya, atau pilihan ganda seperti itu. Lebih mudahnya ya, maksudnya. Kalau misalkan kita esai ya terlalu sulit untuk menyesuaikan katanya gitu. Kalau pilihan ganda kita cukup pilih A sampai D ya. Gitu. Oke. Sampai sini ya. Kita hanya pengenalan saja. Kemudian di sini ada tools kirim, artinya untuk mengirimkan pertanyaan ini atau formulir ini kita disuguhkan dengan kolom kita disuguhkan dengan link ya, linknya yang akan dibagi melalui email ataupun kita mau mengambil linknya tersebut. Nah ini tautan, artinya link dari pertanyaan ini ya, atau formulir ini. Kita bisa perpendek URL karena terlalu panjang, kemudian copy ya, bisa di sini ataupun Ctrl C ya, gitu. Nah di sini bisa kita sematkan di HTML ya, gitu ya. Kita ambil yang ini aja, kemudian salin. Setelah disalin kita close, kita buka di sini, paste, enter. Nah gitu ya. Daftar hadir SMK, contohnya saya tulis Agus dan berikutnya karena satu pertanyaan. Nah ini bagian tanpa judul ini belum lengkap ya, karena kita tadi di sini tidak melanjutkan ya. Nah, bagian kedua gitu. Ini kita tes, kita akan disuruh mengulang ya. Kemudian kita tulis Agus dan berikutnya, kemudian kirim. Nah, tanggapan Anda telah direkam, dan tanggapan lain gitu ya. Karena di sini tadi kita tidak diedit untuk presentasinya. Kalau misalkan kita tadi diedit terima kasih dan simpan, maka yang akan muncul yaitu tulisan terima kasih. Kita ulang. Nah itu ya, terima kasih. Oke, mungkin cukup sampai sini ya. Kalau misalkan kalian mau buat jadi nggak apa-apa seperti ini, saya akan kasih contohnya untuk membuat sebuah pertanyaan. Nah ini contoh pembuatan Google Form yang fungsinya untuk membuat sebuah pertanyaan atau soal ya. Kalau saya di ini berfungsi untuk soal penilaian akhir semester. Saya pertama saya buat dulu saya buat dulu biodata supaya siswa dapat mengisi datanya ya, dengan token. Nah token ini fungsinya untuk masuk atau bisa disebut dengan passwordnya mungkin ya, itu supaya bisa melanjutkan ke tahap berikutnya. Kemudian di sini merupakan soal-soal. Saya membuatnya pilihan ganda dan ini saya jadikan kuis gitu ya. Oke, mungkin sampai di sini. Mudah-mudahan kita bisa lanjut lagi ke part selanjutnya agar lebih detail lagi ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.